Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq. Membacanya adalah zikir yang paling utama. Membacanya menjadi sebab turunnya para malaikat dan juga turunnya rahmat. Tata Quran, tahsin, talaqi, Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nih wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila ridwanih. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa ikhwanih. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman wa 'amalan salihan ya rabbal alamin. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa 'amalan mutaqabbala wa lisanan dzakira wa qalban khashi'a. Allahumma inna na'udzu bika min 'ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tashba' wa min da'watin la yustajabu laha. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ikhwati fillah, para pemirsa rahimani Allahu wa iyyakum jami'an. Alhamdulillah, pertama-tama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan begitu banyak kenikmatan kepada kita sehingga pada pagi hari ini kita masih bisa beraktivitas, bisa melakukan berbagai macam kegiatan yang menjadi pilihan kita, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan taufik dan hidayahnya kepada kita semua sehingga kita bisa berjalan di atas kebaikan sampai akhir hayat kelak. Ikhwati fillah, para pemirsa rahimani Allah wa iyyakum jami'an. Pagi hari ini insyaallah kita akan coba melanjutkan pembahasan tentang kitab ilmu tajwid praktis metode Asy-Syafi'i yang pada pertemuan lalu atau pembahasan kita sudah sampai pada bab sifatul huruf, yang setelah sebelumnya kita sudah menyelesaikan tentang makharijul huruf. Dan beberapa sifatul huruf juga kita sudah bahas, ya, cukup terperinci. Paling tidak sudah ada 2 poin, ya. Karena kita sudah membahas di awalan, kita sudah sampaikan bahwa sifatul huruf yang ada di dalam kitab terbagi menjadi 2, ya. Yang dimaksud pembagian adalah dari segi memiliki lawan atau yang berlawanan dan juga tidak memiliki lawan, ya. Kita sudah bahas 2 poin sifat yang berlawanan. Yang pertama ada hams dan jahr, ya, 2 sifat yang berlawanan. Kemudian yang kedua ada sifat syiddah dan rakhawah yang juga berlawanan, dan di antara kedua sifat rakhawah dan syiddah ini ada yang dinamakan dengan sifat at-tawassut atau bainiyah, ya. Dan ini sudah kita jelaskan, ya. Jika di poin pertama berbicara tentang hams dan jahr, maka antara kedua sifat tersebut berlawanan dari segi
dari segi terbukanya pita suara atau tidak ya. Itu yang menjadi perbedaan atau yang menjadikan kedua sifat tersebut berlawanan. Jadi terbuka atau tidaknya si pita suara, kemudian berhembusnya secara deras udara dan tidak ya. Berhembusnya secara kuat dan tidak berhembusnya udara secara kuat. Itulah yang membedakan ya, atau yang menjadikan sifat hams dan jahr berlawanan ya. Berhembus atau tidaknya udara secara deras, kemudian terbuka atau tertutupnya pita suara. Adapun perlawanan atau berlawanannya atau yang menjadikan sifat syiddah dan rakhawah berlawanan adalah titik makhraj yang menutup secara rapat atau tidak ya. Merapat sehingga tidak keluar dari situ udara ataupun suara ya. Tidak mengeluarkan suara. Nah, tertutup rapat atau tidaknya ya, rapat atau lemah nempelnya. Itu yang menjadikan sifat syiddah dan rakhawah berlawanan. Dan juga adanya aliran suara atau tidak ya, adanya aliran suara atau tidak dalam kedua sifat ini. Itulah yang menjadikan dua sifat ini berlawanan. Baik, adapun sifat berikutnya yang akan kita bahas adalah di poin ketiga, disebut dengan sifat isti'la dan istifal. Disebut dengan isti'la dan istifal. Kedua sifat ini juga berlawanan ya. Berlawanan dari segi apa? Nah, ini perlu diketahui juga ya. Kalau tadi 2 poin sebelumnya ya, beberapa sifat, 5 sifat ya, atau 4, kita katakan 4 sifat berlawanan dari hal-hal tertentu sudah kita sampaikan barusan. Adapun di poin ketiga ini, sifat isti'la dan istifal berlawanan dari segi naik atau tidaknya suara ke langit-langit mulut. Nah, inilah yang menjadikan kedua sifat isti'la dan istifal ini berlawanan ya. Naik atau tidaknya sifat naik atau tidaknya suara ya. Naik atau tidaknya suara ke langit-langit mulut ketika pengucapan huruf-hurufnya. Tapi kita akan coba lihat ya pembahasan satu persatu daripada dua sifat ini. Yang pertama adalah disebut dengan sifat isti'la ya. Isti'la. Isti'la secara bahasa sebetulnya adalah meninggi ya. Irtafa'a ya. Irtafa'a wa'ala. Ya, secara bahasa adalah meninggi. Itu secara bahasa. Kalau secara istilah tajwid ya, maka bisa kita lihat di sini adalah yang dimaksud dengan meninggi itu apa ya. Naiknya suara ke langit-langit ya. Naiknya suara ke langit-langit mulut ketika mengucapkan hurufnya sehingga dia dibaca tebal ya. Nah, jadi kalau tadi kita artikan secara bahasa isti'la itu adalah apa? Meninggi ya, meninggi. Adapun secara istilah tajwid adalah naiknya suara ke langit-langit ya. Naiknya suara ke langit-langit mulut ya, sehingga atau naik ke langit-langit mulut ketika mengucapkan hurufnya sehingga suara yang dihasilkan menjadi tebal. Ya. Nah, kalau kita ketahui ya, atau perlu kita ketahui bahwa beberapa huruf ketika diucapkan terdengar tebal. Mudahnya ya, apa bedanya yang tebal dan tidak ya? Mudahnya adalah yang terdengar cenderung ke o ya, bunyinya. So, do, to, wo, gho, kho, o ya.
Dan itu semua ya, huruf-huruf tersebut tergabung dalam sebuah kalimat ya. Jumlahnya ada 7 ya. Huruf-huruf tersebut jumlahnya ada 7, terkumpul atau tergabung dalam kalimat khussa dhaghtin qidh ya. Itulah 7 huruf isti'la atau 7 huruf yang dibaca tebal ya, pengucapannya. Selalu dibaca tebal ya, apapun kondisinya. Selalu tebal. Nah, ya, apa yang membuat mereka tebal? Ya, yaitu adalah suara ke langit-langit. Ya. Suara mengalir melewati langit-langit mulut. Kenapa demikian? Ya, dikarenakan pangkal lidah ketika mengucapkan ketujuh huruf ini diangkat. Ya. Sehingga suara melewati permukaan lidah yang mengangkat dan suara terlempar kepada langit-langit mulut ya. Sehingga suara yang dihasilkan adalah suara yang tebal ya. Terkadang kita juga mendapati selain 7 huruf ini ya, ada 3 huruf mungkin ya. 3 huruf selain 7 huruf ini memiliki sifat isti'la juga, tapi tidak selalu ya, tidak selalu memiliki sifat ini, atau dia hanya beberapa kondisi saja, hanya pada kondisi tertentu saja. Huruf-huruf tersebut adalah yang pertama ra, kemudian lam dan juga alif ya, alif pada mad ya, aliful mad maksudnya. Nah, 3 huruf ini ya, lam, ra, dan alif ya, terkadang juga dibaca tebal ya, tapi tidak setiap kondisi, tidak seperti ketujuh huruf ini. Kondisi apapun maka dia tetap harus dibaca tebal. Iya. Mungkin sebagian kita juga terkadang mendengar istilah tafkhim ya. Tafkhim dan tarqiq. Ini berkaitan erat dengan sifat isti'la dan istifal ya. Kemudian apa yang membedakan antara kedua istilah tersebut ya? Atau apa yang dimaksud, apa yang membedakan antara dua istilah tersebut ya? Isti'la dan istifal itu adalah sebuah kondisi lidah. Isti'la dan istifal itu kondisi lidah. Adapun tafkhim dan tarqiq itu merupakan suara yang dihasilkan, ya. Merupakan konsekuensi daripada isti'la dan istifal. Ya. Tafkhim dan tarqiq itu adalah konsekuensi, ya, sebab daripada isti'la dan istifal. Jadi tafkhim dan tarqiq itu suara yang dihasilkan. Tafkhim itu tebal, tarqiq itu tipis. Ya. Jadi si isti'la itu ya adalah penyebab yang menjadikan suara itu menjadi tafkhim. Ya. Adapun istifal adalah penyebab ya suara itu menjadi tarqiq. Ya. Isti'la kenapa menjadi tebal? Ya, tadi karena pangkal lidah yang diangkat, kemudian suara menjadi ke langit-langit ya, mengalir ke langit-langit, sehingga suara yang dihasilkan menjadi tafkhim atau tebal ya. Adapun istifal ya, bisa kita lihat di sini penjelasannya adalah istifal kalau secara bahasa itu dia rendah ya. Rendah atau terhampar. Ya. Kalau tadi di isti'la itu adalah apa? Meninggi ya, tentu saja ini sifat yang berlawanan. Lawan daripada tinggi adalah apa? Rendah ya, atau terhampar ya, terhampar di bawah. Si lidah itu terhampar di bawah. Ya. Itu maksud daripada rendah ya, rendah, tidak meninggi. Ya, adapun secara istilah tajwid ya kurang lebih sama ya, bisa kita terawang sebetulnya ya, bisa kita terka-terka, bisa kita bisa menerka lawan daripada sifat isti'la tadi.
yaitu tidak naiknya suara, ya. Tidak naiknya suara ke langit-langit, ya, ketika mengucapkan huruf-hurufnya. Jadi suara itu melewati permukaan lidah yang datar, ya, langsung keluar, tidak naik ke langit-langit dulu seperti huruf-huruf isti'la tadi, ya. Jadi suara melewati permukaan lidah yang terhampar atau datar, ya, yang rendah, ya, tidak meninggi, sehingga suara langsung keluar dan tidak terjadi penebalan suara, ya. Sehingga suara yang dihasilkan, atau di sini dikatakan sehingga dibaca tipis, ya. Maksudnya adalah suara yang dihasilkan ketika pengucapan huruf-huruf istifal adalah tipis atau tarqiq, disebut seperti itu. Nah, inilah dua kondisi yang berlawanan, ya, ketika pengucapan huruf-huruf hijaiyah, ya. Jadi untuk pengucapan huruf isti'la, ya, huruf-huruf isti'la yang 7 tadi, khussa dhaghtin qidh, ya, ketujuh huruf tersebut memiliki sifat isti'la sehingga suaranya terdengar lebih tebal, ya, atau terdengar tebal, ya, terdengar tebal daripada suara-suara suara huruf-huruf istifal. Meskipun nanti, ya, di huruf-huruf isti'la ada di antara ketujuh huruf tersebut ada yang lebih tebal suaranya, ya, yang memiliki sifat itbaq, ya, 4 huruf itbaq. Ini suaranya lebih tebal daripada 3 yang lainnya, ya. Insyaallah kita akan bahas di pertemuan selanjutnya. Baik, itulah yang membedakan, ya, antara kedua sifat tersebut. Jadi inti, ya, poin dari yang ada di dalam dua sifat ini adalah kalau kita sebut sifat isti'la, maka yang dimaksudkan adalah naiknya suara ke langit-langit, ya. Naiknya suara ke langit-langit mulut, ya, dikarenakan apa? Pangkal lidah yang terangkat, ya. Sehingga suara yang dihasilkan, ya, sebab dari itu, sebab dari kejadian itu, sebab dari pengangkatan pangkal lidah, ya, kemudian naiknya suara ke langit-langit, maka suara yang dihasilkan adalah tafkhim atau tebal, ya. Dan begitu pun sebaliknya dengan kondisi istifal, ya. Istifal yang dimaksud adalah tidak naiknya suara ke langit-langit, ya, alias apa? Langsung keluar ke mulut, ya. Langsung keluar dikarenakan posisi lidah yang tidak naik atau terhampar di bawah, ya. Sehingga suara yang dihasilkan pun adalah tarqiq atau tipis, ya. Boleh kita coba untuk mengucapkan, ya. Secara khusus memang pengucapan ke-7 huruf isti'la, ya. 7 huruf isti'la yang memang perlu perhatian lebih di situ, ya. Meskipun sebagian kita memang sudah bisa secara pengucapan, ya, namun terkadang, ya, kita tidak mengetahui, ya, pengucapan suatu huruf yang harus ditebalkan atau harus ditipiskan, ya. Ini merupakan sifat lazimah, ya, yang harus betul-betul ditunaikan setiap pengucapan hurufnya, ya. Terkhusus pengucapan isti'la, tapi tidak melupakan untuk menipiskan setiap huruf-huruf istifal ketika diucapkan, ya. Itu juga tidak kalah penting. Maka kita coba bandingkan, ya, kita coba bandingkan antara huruf-huruf isti'la dengan huruf istifal secara langsung. Nah, silahkan bisa dicoba rasakan, ya. Jadi aliran suara itu naik atau tidak, ya, ke langit-langit, ya. Coba kita ucapkan huruf ha. Ha, ha. Nah, bedakan antara ha dengan kho. Nah, kho. Ha dengan kho, ya. Ha dengan kho, nah, itu terbedakan, ya. Bunyinya sudah cukup beda, ya. Bunyinya sudah bisa dibedakan, ya. Ha, kho. Nah, itu apa yang menyebabkan kedua huruf tersebut bunyinya berbeda, ya. Suara kha lebih tebal, ya, lebih membulat kalau kita dengar, ya.
lebih tebal. Kenapa? Padahal sama-sama fathah ya. Karena ya, dua sifat tersebut memiliki perbedaan yang berlawanan, dua sifat yang berlawanan ya, yaitu isti'la dan istifal ini ya. Kalau huruf kha dia tebal ya, memiliki sifat isti'la sehingga suara ke langit-langit dulu baru keluar ya, tidak langsung keluar seperti ketika pengucapan huruf ha. Ha kha, ha kha ya, ha kha. Nah, kemudian kita coba bandingkan juga antara huruf sin dengan shad ya. Sa so, sa so, sa so. Nah, itulah ya sifat isti'la yang membedakan antara kedua huruf tersebut, padahal kedua huruf tersebut keluar dari makhraj yang sama ya, keluar dari makhraj yang sama. Nah, silahkan sekalian sekaligus antum juga bisa mencobanya ya, dirasakan sendiri aliran suaranya. Sa, so. Nah, mungkin perlu diperingatkan juga ya. Nah, dari sebelum kita coba huruf-huruf yang lain, perlu diingatkan juga ya bahwa suara yang tebal, sekali lagi kita sampaikan, suara yang tebal adalah hasil dari meningginya suara ya, meningginya suara atau naiknya suara ke langit-langit karena pangkal lidah yang diangkat ya. Karena pangkal lidah yang terangkat. Inilah yang menjadi sebab suara menjadi tebal. Bukan dimonyongkannya kedua bibir. Nah, ini sering kita sampaikan ya. Jadi tebalnya suara ya, atau tebalnya suatu huruf itu bukan disebabkan apa? Monyongnya kedua bibir. So, do, do, vo, kho, go, ko. Tidak dibutuhkan memonyongkan kedua bibir ketika menebalkan suatu huruf. Nah, makanya ya, kalau antum perhatikan orang Arab ya, mungkin orang Arab yang bisa dijadikan acuan ya. Kalau kita mungkin bisa dibuat-buat. Kalau orang Arab kan memang begitu aja ya. Antum kalau perhatikan orang-orang Arab tidak ada yang mengucapkan huruf isti'la, huruf-huruf isti'la ini dengan memonyongkan kedua bibir ya. So, do, to, vo, la ya. Kayaknya hanya dia orang Indonesia mungkin ya. Makanya kalau orang Arab lihat kalau kita tahu sering sampaikan, memonyongkan kedua bibir itu ketika huruf berharakat dhammah saja ya, dan huruf waw tentu saja ya. Nah, makanya kalau secara teori buat mereka ketika memonyongkan kedua bibir itu adalah apa? Huruf yang berharakat dhammah ya, u bunyinya, bukan o ya. Karena di Arab nggak ada o. Makanya orang Arab kalau dengar misalnya kota Bogor, apa mereka bilang? Bukur ya, atau bugur. Nah, pakai u mereka bilang, bukan apa? O. Nah, jadi cenderungnya kepada u ya. Nah, mereka nggak tahu istilah o itu. Tapi sebagian kita ya menganggap bahwa huruf-huruf tebal itu adalah bunyi apa? O. Padahal fathah yang ditebalkan ya. Jadi ketebalan suatu huruf bukan dipengaruhi apa? Kedua bibir, meskipun sering terpengaruh ya, meskipun sebagian kita sering terpengaruh. Tapi hakikatnya adalah ya, untuk menebalkan suatu huruf berada di pangkal lidahnya ya. Lidah yang bermain, bukan kedua bibir ya. Baik. Kita coba huruf berikutnya, da, bo. Da, bo. Nah, coba lagi, ka, ro. Ka, ro. Nah, ta, to. Ta, to. Nah, suaranya berbeda ya, padahal keluar dari makhraj yang sama. Yang lebih jelas lagi, ka, o. Ka, o. Nah, ya, satu lagi, za, wo.
Za, dha. Nah, ya itulah kurang lebih huruf-huruf isti'la yang coba kita sandingkan ya pengucapannya dengan huruf-huruf istifal langsung. Maka terdengar perbedaan suara ya disebabkan tadi meningginya suara atau naiknya suara ke langit-langit mulut disebabkan terangkatnya pangkal lidah ya, sehingga suara naik terlebih dahulu ya baru keluar melewati mulut, keluar dari mulut. Adapun huruf-huruf istifal ya dia tidak naik ke langit-langit mulut tapi langsung keluar melewati permukaan lidah yang terhampar di bawah dalam posisi netral ya, kemudian keluar dari mulut. Nah, itulah ya kurang lebih penjelasan tentang dua sifat yang berlawanan, isti'la dan istifal. Mudah-mudahan bisa difahami dengan baik ya. Demikian mungkin materi yang bisa disampaikan buat kita semua ya. Insyaallah kita akan lanjutkan materi berikutnya atau sifat-sifat berikutnya pada pertemuan selanjutnya. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Berdakwah hanya dengan Rp15.000. Dengan bergabung dalam program ini, Anda telah berpartisipasi dalam penyebaran dakwah melalui Radio Tarbiyah Sunnah 1476 AM yang siaran selama 24 jam, serta Tarbiyah Sunnah Channel di YouTube dan berbagai media sosial yang YTS miliki. Kirim donasi ke rekening Bank Syariah Mandiri 777 10 14768 atas nama Tarbiyah Sunnah _media. Format konfirmasi DOTS, tagar nama, tagar tanggal transfer, tagar jumlah transfer. Konfirmasi ke nomor 0818 647 824. Mari ajak serta teman atau saudara dalam program ini. Semoga kita dapatkan pahala jariah dari dakwah. Baik, syukron jazakallahu khairan Ustaz atas materinya. Dan selanjutnya kita akan masuki bimbingan tilawah di surah Al-Humazah. Nanti antum juga dapat menyetorkan pelajarannya ke layanan interaktif line telepon khusus ikhwan 02286862637, ataupun jika antum punya pertanyaan berkaitan dengan materi yang dibahas, silakan kirimkan ke WhatsApp atau pesan singkat 081122271476. Baik, untuk itu kita persilakan kembali Al-Ustadz untuk membimbing kita dari surah Al-Humazah. Untuk itu kami persilakan kembali Ustadz, falyatafadhal mashkura. Ya, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Ikhwati fillah, rahimani Allah wa iyyakum jami'an. Kita akan coba melanjutkan tilawah kita. Ya. Yang pertemuan lalu kita sudah coba membaca surat Al-Fil ya. Al-Fil ya. Al-Fil ya. Sekarang kita lanjut kepada surat berikutnya ya, atau surat sebelumnya dari urutan mushaf, yaitu surat Al-Humazah. Ya. Nah, silahkan bisa disimak terlebih dahulu, diikuti sebisa mungkin ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Nah, diikuti, dimaksimalkan secara pengucapan, dimaksimalkan ya, meskipun berlatih ya, maksudnya sebelum disetorkan, diperdengarkan kepada kita di sini, dimaksimalkan ya. Justru ketika latihan ini yang perlu serius atau sangat serius ya, sehingga bisa menghasilkan hasil yang maksimal. Nah, Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim.
Wailul likulli humazatil lumazah. Wailul likulli humazatil lumazah. Nah, ya perhatikan sekali lagi. Wailul likulli humazatil lumazah. Wailul likulli humazatil lumazah. Nah, poin pertama yang perlu diperhatikan ya, kita di sini di surat Al-Humazah ini perhatikan khayshum ya. Khayshum jangan suka sembarangan muncul ya. Wailu ulah. Secara khusus di sini huruf lin ya, huruf lin yang huruf lin adalah huruf ya sukun atau waw sukun yang didahului oleh huruf berharakat fathah ya. Ini juga cukup sering kita jumpai dihadirkannya khayshum di situ atau dihadirkannya gunnah ya, atau ada peran khayshum di situ, maka ini perlu dibersihkan ya, perlu diperbaiki. Nah, itu yang pertama. Khayshum juga suka ikut-ikutan di sini di huruf ha ya. Huruf ha yang didommahkan atau dikasrahkan. Ini juga cukup sering ya. Wailul likulli hu ya. Hu khalis dari jauf ya, dikeluarkan dari mulut saja. Khayshum tidak ada. Wailul likulli hu. Ini juga cukup sering ya. Humaza ya. Dijelaskan, dikeluarkan hanya dari jauf saja. Wailul likulli hu. Nah, ini betul-betul harus diingatkan ya. Nah, kemudian hak berikutnya ya. Hak berikutnya yang di akhir ya, yang hampir di setiap atau di setiap ujung ayat ya, diakhiri dengan apa? Ha ya, huruf ha, meskipun di situ tak marbutah ya, ada beberapa tak marbutah ya, tapi dibaca tetap, kalau disukunkan dia tetap dibaca apa? Ha ya, dibaca ha. Maka coba perhatikan cara pengucapannya ya. Wailul likulli humazatil lumazah. Zah. Biarkan dilepas ya, biarkan dia mengalir. Zah. Jangan zah. Begitu saja ya. Dilempar kemudian mati suaranya ya, atau mati nafasnya. Lah. Tapi zah. Biarkan zah. Nah, mengalir habis sendiri ya. Nah, sekali lagi. Wailul likulli humazatil lumazah. Wailul likulli humazatil lumazah. Nah, maksimalkan sekali lagi ya. Di sini ha yang besar ya. Ha yang keluar dari aqsal halqi, yang keluar dari pangkal tenggorokan ya. Bukan ha yang di tengah ya. Bukan ha yang di tengah atau wasatul halqi. Nah, wailul likulli humazatil lumazah. Nah. Wailul likulli humazatil lumazah. Alladzi jama'a malan wa 'addadah. Nah, perhatikan di sini hamzah dengan ain jangan sampai tertukar ya. Alladzi jama'a malan wa'a, ya, nggak ada hamzah di sini ya, nggak ada hamzah. Nah, perhatikan pengucapan ainnya ya. Perhatikan jangan sampai tertukar dengan hamzah. Itu yang pertama. Nah, yang kedua di ayat yang kedua ini adalah coba perhatikan juga di idgham ya, idgham bi gunnah di sini nun sukun atau tanwin yang bertemu dengan huruf waw ya. Maka coba perhatikan pengucapannya. Malawa,
malau wa di sini tadi dikatakan ini hukum yang berlaku adalah idgham bi gunnah. Syuf ya, jangan hanya dimainkan di mulut saja ya, di jauf saja. Malau ini seperti tasydid yang dipanjangkan ya, kalau tidak ada peran khayshum di sini. Malau enggak ada gunnahnya, sedangkan itu disebut dengan idgham bi gunnah ya. Idgham ya, peleburan suatu huruf ya, atau dua huruf yang disertai dengan gunnah yang panjang ya. Malau, nah ini baru tempatnya gunnah keluar ya, tempatnya atau waktunya khayshum berpartisipasi di sini ya. Nah, maka diperhatikan ya, tidak hanya malau hanya di mulut saja atau hanya di bibir saja ya. Ini diantara kesalahan ya yang cukup sering juga kita jumpai ya. Idgham bi gunnah yang tidak digunnahkan ya. Maka perhatikan. Nah, sekali lagi. Alladzi jama'a malan wa 'addadah. Sekali lagi, mohon dimaksimalkan. Alladzi jama'a malan wa 'addadah. Alladzi jama'a malan wa 'addadah. Yahsabu anna malahu akhladah. Yahsabu anna malahu akhladah. Nah, perhatikan di sini yahsabu, yahsabu hanya diperhatikan ya. Kemudian gunnah di huruf nun yang bertasydid ya. Di sini terkadang orang juga lupa ya. Annama, diperhatikan annama gunnahnya dipanjangkan ya. Kemudian di situ ada malahu ya. Hu tadi kita sudah peringatkan, huruf ha yang berharakat dhammah cukup sering dijumpai dia ada khayshum yang berfungsi di situ ya, atau ada khayshum berperan ya, ada gunnahnya. Jangan sampai ada gunnah di situ atau khayshum yang ikut-ikutan. Ya, hu di sini dipanjangkan ya. Meskipun dia jatuhnya kepada mad jaiz ya, tapi kita dari sedang mencoba untuk memaksimalkan bacaan ya, maka kita coba ambil yang panjang ya, meskipun bisa dibaca 2 harakat sebetulnya, tapi kita ambil yang 4 harakat ya, kita ambil yang dipanjangkan ya, jatuhnya kepada mad jaiz atau disebut juga di situ sebagai mad silah kubra ya, yang mana di situ adalah ha dhamir ya, ha dhamir ya, yang setelahnya adalah huruf hamzah ya, maka disebut dengan mad silah kubra ya, atau jatuhnya kepada hukum mad jaiz ya, boleh dibaca 2 harakat ataupun 4 harakat, tapi kita akan coba mengambil yang dipanjangkan atau 4 harakat. Nah, kemudian jadi dibaca dipanjangkan ya, malahu hu ya, minimal 4 sampai 5 harakat lah ya, bisa sampai 5 harakat boleh. Nah, kemudian di huruf berikutnya adalah hamzah akhladah. Tadi kita sudah membahas huruf kha adalah salah satu di antara huruf-huruf isti'la ya, yang memang pengucapannya ditebalkan bagaimanapun kondisinya ya. Meskipun ada catatan lain nanti ketika berharakat kasrah ya, tapi di sini memang ditebalkan ya, tidak hanya begitu saja, tapi ya, ya. Kemudian ketika kita sudah mengetahui huruf kha di sini harus ditebalkan, si huruf hamzahnya jangan diikut tebalkan ya. Jangan ikut menebal la ya, menjadi la. Tapi tetap
akhladah ya. Nah, jadi seperti itu. Kemudian diperhatikan juga di haknya ya. Haknya yang di akhir ayat ya. Di ujung ayat, huruf yang terakhir. Nah, sekali lagi kita coba maksimalkan. Yahsabu annama lahu akhladah. Yahsabu annama lahu akhladah. Kalla layunbadhanna fil hutamah. Kalla layunbadhanna fil hutamah. Nah, perhatikan kalla layunba ya. Di sini ada apa? Iqlab ya. La yumba ya, kurang lebih sama hukumnya seperti ikhfa syafawi yang pernah kita bahas sebelumnya ya. La yumba, kita coba rapatkan saja kedua bibirnya. La yumba seperti huruf mim, mirip pengucapannya seperti huruf mim ya, tapi kita gunnahkan agak panjang ya. Kemudian di sini diperhatikan di gunnahnya ya. Yumba, yumba ya. Kemudian setelahnya ada nun juga yang digunnahkan karena bertasydid ya, maka gunnahnya diperhatikan dengan cara dipanjangkan ya. La yumbadzanna ya. Terkadang orang kararagok ya, banyak gunnah yang berdekatan sehingga salah satunya tidak diperhatikan dan menjadi pendek ya, atau tidak dipanjangkan, atau malah jadi dua-duanya tidak panjang ya. Maka ini perlu diperhatikan, jadi dua-duanya perlu dipanjangkan. Nah, coba sekali lagi kita coba maksimalkan. Kalla layunbadhanna fil hutamah. Kalla layunbadhanna fil hutamah. Ya, perhatikan di sini ha yang kecil ya, bukan ha yang besar ya. Fil hutamah. Nah, ha yang kecil. Nah, dicoba sekali lagi. Kalla layunbadhanna fil hutamah. Kalla layunbadhanna fil hutamah. Wa ma adraka mal hutamah. Wa ma adraka mal hutamah. Nah, ya di sini adraka perlu diperhatikan mungkin ya di qalqalahnya, jangan dilupakan. Kemudian sama peringatan lagi di hutamah ya. Sama hutamah pengucapannya sama persis di sini, ha yang kecil ya yang berada di wasatul lisan ya, jangan sampai ke ha yang besar atau malah ke kha ya. Hutamah la, hati-hati ya. Wa ma adraka mal hutamah. Wa ma adraka mal hutamah. Narullahil muqadah. Narullahil muqadah. Muqadah di sini dimadkan ya. Mad yang di mim yang dimadkan ya. Muqadah ya. Bukan seperti nanti yang muqsadah ya, lain ya. Ini juga terkadang secara khusus ketika menggunakan hafalan ya. Penyetoran ketika menggunakan hafalan ini terkadang terbalik ya, di mu-nya saja terbaliknya itu ya. Terbalik atau malah dua-duanya menjadi sama ya. Entah dua-duanya dimadkan atau dua-duanya ada hamzahnya ya. Maka diperhatikan. Nah, narullahil muqadah.
allati tattali'u 'alal af'idah. التي تطلع على الأفئدة. Ya, ini perlu diperhatikan juga ya. Jadi perhatian harusnya ya. Tattali'u, ada huruf ta dengan to berdampingan ya, bahkan diidghamkan atau ditasydidkan ya, bukan idgham. Ditasydidkan huruf to-nya, maka sering sekali ya keduanya menjadi to ya. Tattali'u ya. Atau bukan berniat untuk mengucapkan to dua-duanya ya, tapi taknya ikut menebal ya. Tattali'u atau ta ya, harusnya ta ya. Tattali'u ya. Tattali'u, tattali'u. Nah, kemudian di huruf ain yang berdampingan di sini ya, ada tattali'u 'alal af'idah. Tattali'u ya. Di sini diperhatikan juga pengucapannya. Naam. Af'idah ya, insyaallah mudah semuanya. Allati tattali'u 'alal af'idah. التي تطلع على الأفئدة. Innaha 'alaihim mu'sadah. إنها عليهم مؤصدة. Nah, perhatikan di sini ada idgham mimi ya, disebut dengan idgham mimi, mim sukun yang bertemu dengan huruf mim lagi ya. Alaihim. Nah, di sini digunnahkan terlebih dahulu ya, idgham bi gunnah juga ya. Idgham yang dipanjangkan gunnahnya. Alaihim. Jangan terburu-buru ya, dipanjangkan dulu. Kemudian peringatan berikutnya mungkin di hamzah di sini, muqsadah ya. Muqsadah ya, di situ hamzah betul-betul harus ditegaskan ya, dijelaskan pengucapannya bahwa di situ ada hamzah. Jangan muqsadah, muqsadah, muqsadah. Tidak tidak syiddahnya ya. Syiddahnya tidak ditunaikan ya. Syiddah kemarin apa? Kita sudah jelaskan bahwa tertutupnya kedua sisi makhraj ya, ketutupnya kedua sisi makhraj sehingga tidak ada udara ataupun suara yang lewat. Sehingga ketika hamzah disukunkan ya, terkesan ada suara yang terputus, dan memang seperti itu cara membacanya. Muqsadah, muqsadah, sejenak tertutup ya, karena memang tertutupnya antara kedua sisi makhraj ya, di pangkal tenggorokan situ, di makhraj huruf hamzah ya, maka memang terputus secara suara muqsadah. Bahkan perlu dijelaskan di situ ya, jangan sampai seperti mad tadi sudah kita singgung sedikit, seperti di muqadah ya, musadah. Nah, tidak seperti itu. Meskipun di qiraah yang lain ada ya pengucapan hamzah ya, ketika disukunkan maka dia menjadi mad. Ada di kaidah qiraah yang lain ya, selain di qiraah Hafs an Asim yang biasa kita gunakan. Tapi di qiraah Hafs an Asim ya, huruf hamzah yang sukun tidak menjadi mad ya, tapi tetap hamzah sukun ya, dengan cara dimatikan tadi ya, atau disukunkan. Nah, silakan dicoba lagi, maksimalkan. Innaha 'alaihim muqsadah. Innaha 'alaihim muqsadah. Nah, hamzah bukan ain ya, mu'la ya, tapi mu dimatikan, memang dimatikan ya, suaranya sejenak saja. Muqsadah seperti itu ya, bukan ain. Sekali lagi. Innaha 'alaihim muqsadah. Innaha 'alaihim muqsadah. Fi 'amadim mumaddah.
في عمد ممددة. Nah, kita coba sekali lagi ya, kita ulang, baru kemudian kita coba terima setoran bacaannya. Nah, silakan diikuti sekali lagi, kita harap bisa dimaksimalkan ya secara prakteknya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Bismillahirrahmanirrahim. بسم الله الرحمن الرحيم. ويل لكل همزة لمزة ويل لكل همزة لمزة الذي جمع مالا وعدده الذي جمع مالا وعدده يحسب أن ماله أخلده يحسب أن ماله أخلده كلا لينبذن في الحطمة كلا لينبذن في الحطمة وما أدراك ما الحطمة وما أدراك ما الحطمة نار الله الموقدة نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة التي تطلع على الأفئدة إنها عليهم مؤصدة إنها عليهم مؤصدة في عمد ممددة. في عمد ممددة. Nah, kita cukupkan mungkin sampai di sini ya. Untuk praktek silahkan bagi yang ingin menyetorkan bacaannya bisa menghubungi di nomor yang sudah kita berikan. Kita kembalikan kepada moderator. Nah, Ya, taib. Syukron jazakallahu khairan Ustaz atas bimbingannya. Selanjutnya ikhwatal iman azani Allah wa iyyakum, kami mengajak antum yang ingin menyetorkan pelajaran kita di pelajaran di surah Al-Humazah pagi hari ini, silahkan telepon kami di layanan interaktif khusus ikhwan di 02286862637 dan kita coba angkat penelpon pertama yang masuk. Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa, di mana? Zain Abdillah Kiara Condong. Ya, akhi Zain Abdillah di Kiara Condong. Ahlan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. ويل لكل همزة لمزة الذي جمع مالا وعدده يحسب أن ماله أخلده كلا لينبذن في الحطمة
وما أدراك ما الحطمة نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة إنها عليهم مؤصدة في عمد ممددة. Ya, Masya Allah. Khizain ya, sudah cukup baik ya, sangat baik. Ya, Masya Allah. Barakallah. Jazakallah khairan Ustaz. Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Akhi Zain Abdillah di Kiara Condong atas partisipasinya. Selanjutnya kami undang kembali bagi antum yang ingin menyetorkan pelajarannya di Surah Al-Humazah pagi hari ini. Silahkan telepon di 02286862637 dan kita coba angkat telepon yang masuk selanjutnya. Halo. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana? Abu Dafa di Sukaraja. Ya, ahlan wa sahlan Abu Dafa di Sukaraja ya. Ahlan bik. Dimulai Ustaz. Mangga, silahkan langsung. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wailul likulli humazatil lumazah alladzi jama'a malahu wa 'addadah. Alladzi, sekali lagi. Alladzi jama'a malahu wa 'addadah. Yahsabu anna malahu akhladah. Kalla la yunbazanna fil hutamah. Wa ma adraka mal hutamah. Narullahil muqadah allati tattali'u 'alal afidah. Afwan, perhatikan huruf to-nya ya. To. Nah, coba diulang sekali lagi. Nah, allati tattali'u 'alal afidah. Ya. Innaha 'alaihim muqsadah. Alaihim. Agak dipanjangkan lagi ya. Silakan. Nah, innaha 'alaihim muqsadah. Hamzah ya Abu Dafa. Muqsadah, bukan ain ya. Coba. Innaha 'alaihim muqsadah fi 'amadim mumaddadah. Nah, ya sudah cukup baik ya. Barakallah fiik. Wa fika barakallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukron jazakallahu khairan Abu Dafa di Sukaraja atas partisipasinya. Selanjutnya kita undang kembali bagi antum yang ingin menyetorkan pelajarannya di Surah Al-Humazah pagi hari ini. Silakan telepon kami di layanan interaktif khusus Ikhwan 02286862637. Kita coba angkat kembali penelpon yang masuk. Halo, Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana? Dari Dadat di Sariwangi. Ya, Pak Dadat di Sariwangi, silahkan Pak Dadat. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wailul likulli
همزة لمزة الذي جمع مالا وعدده يحسب أن ماله أخلده كلا لينبذن في الحطمة وما أدراك ما الحطمة نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة Allati, afwan, sekali lagi Pak Dadat. التي تطلع على الأفئدة Alal a. Di sini baru hamzah ya. Alal afidah. Sekali lagi allati. التي تطلع على الأفئدة إنها عليهم مؤصدة في عمد ممددة. Iya, Masya Allah ya, sudah cukup baik Pak Dadat ya. Barakallahu fiik. Baik, barakallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Dadat Sujatmika di Sariwangi ya atas partisipasinya. Selanjutnya kita coba angkat kembali penelpon yang masuk di 02286862637. Kita coba angkat. Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana? Dengan Abu Albani di Cijerah. Abu Albani di Cijerah ya. Silakan Abu Albani. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wailul likulli humazatil lumazah alladzi jama'a malan wa'addadah yahsabu anna malahu akhladah kalla layumbazanna fil hutamah wa ma adraka mal hutamah narullahil muqadah allati tattali'u 'alal afidah. Allati, afwan, sekali lagi. Allati tattali'u 'alal afidah. Tattali'u Oh, iya. ain. Ainnya yang pertama tadi coba lebih jelas lagi ya. Allati tattali'u 'alal afidah. Innaha 'alaihim muqadah fi 'amadim mumaddadah. Ya, Masya Allah ya, sudah cukup baik Abu Albani ya. Barakallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Abu Albani di Cijerah atas partisipasinya. Selanjutnya kita undang kembali bagi antum yang ingin menyetorkan pelajaran di Surah Al-Humazah pagi hari ini. Silakan telepon kami di layanan interaktif khusus Ikhwan 02286862637 dan kita coba angkat penelpon selanjutnya yang masuk. Halo. Halo, assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Akhi Agda di Selacau ya. Ya. Ya, silakan Agda. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Wailul likulli humazatil lumazah. Alladzi jama'a malan wa 'addadah. Yahsabu anna malahu akhladah. Kalla layumbazanna fil hutamah. Wa ma adraka mal hutamah. Narullahil muqadah. Allati tattali'u 'alal af'idah. Innaha 'alaihim mu'sadah. Fi amadin mumaddadah. Ya, Masya Allah ya, sudah cukup baik Agda ya. Nah, Syukran jazakallah khairan Ustaz. sami-sami jazakallah khair. Ya, terima kasih Akhi Agda di Selacau ya atas partisipasinya, Masya Allah. Selalu semangat Akhi Agda nih ya. Silakan bagi antum yang ingin menyetorkan kembali pelajarannya di Surah Al-Humazah ini, silakan kami sediakan layanan interaktif khusus Ikhwan 022 8686 2637. Kita coba angkat lagi. Halo. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan Akhi Hafidz bukan di Cipanji? Ya. Ya, silakan Akhi Hafidz. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya, Hafiz dideketin lagi. Ini apa? Gagang teleponnya, coba. Kurang dekat mungkin. Agak kecil suaranya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wailul likulli humazatil lumazah. Allazi jama'a malan wa 'addadah. Yahsabu anna malahu akhladah. Kalla layumbazanna fil hutamah. Wa ma adraka mal hutamah. Narullahil muqadah. Allati tattali'u 'alal afidah. Innaha 'alaihim muqadah. Fi amadin mumaddadah. Ya, Masya Allah, teliti sekali ya Hafiz ya. Sudah cukup baik Hafiz ya. Rapih, Masya Allah. Barakallahu fiik. Terima kasih Akhi Hafidz di Cipanji atas partisipasinya. Selanjutnya ikhwatal iman azani Allah wa iyyakum, kita beralih terlebih dahulu pada peserta yang hadir di studio. Hari ini ada Pak Bandi Abu Zaki. Silakan Pak Bandi. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wailul likulli humazatil lumazah. Alladzi jama'a malan wa 'addadah. Yahsabu anna malahu akhladah. Yahsabu anna malahu akhladah. Kalla layumbadanna fil hutamah.
وما أدراك ما الحطمة نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة التي تطلع على الأفئدة Tattali'u ainnya diperjelas lagi. Allati tattali'u al-af'idah. Sekali lagi. Allati tattali'u 'alal af'idah. Tamam. Innaha 'alaihim muqsadah fi amadim fi amadim mumaddadah. Iya, Masya Allah. Ya, sudah cukup baik, Pak Bandi. Masya Allah, barakallahu fiik. Pak Bandi Abu Zaki ya atas setorannya. Silakan bagi antum yang ingin menyetorkan pelajaran juga, silakan telepon kami di 02286862637 dan ada penelpon yang masuk, silakan. Halo. Ya, dikecilkan terlebih dahulu suara streaming ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana? Dengan Rusdian di Gurub. Akhi Rusdian, mohon dikecilkan terlebih dahulu ya ininya. Streaming atau radionya ya. Kemas. Ya. Silakan Akhi Rusdian. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wailul likulli humazatil lumazah alladzi jama'a malahu wa addadah. Alladzi jama'a malahu wa addadah. Yahsabu anna malahu akhladah. Kha di situ. Yahsabu anna malahu akhladah. Kalla la yumbadanna fil hutamah. Wa ma adraka mal hutamah. Narullahil muqadah allati tattali'u 'alal af'idah. Innaha 'alaihim muqadah fi amadim mumaddadah. Ya, Masya Allah. Ya, sudah cukup baik Akhi Rusdian ya. Jazakallahu khairan. Jazakallahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Akhi Rusdian atas partisipasinya. Selanjutnya silakan bagi antum yang ingin menyetorkan juga pelajarannya di pagi hari ini. Silakan. 02286862637. Silakan bagi antum yang ingin menyetorkan pelajarannya. Ya, kalau tidak ada, insya Allah kita tutup saja program Tata Quran pagi hari ini. Dan sebelum itu kita minta ikhtitam terlebih dahulu dari Al-Ustadz Haidar Askarul Qahar Hafizahullahu Ta'ala. Silakan Ustadz. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Ya, setelah kita mencoba praktek ya dari bacaan surat Al-Humazah tadi ya, alhamdulillah bisa dilihat ya beberapa hal memang bagi sebagian orang mungkin ya dirasa mudah ya, sebagian lain ada yang merasa memang masih agak kesulitan di situ.
Sebagian lain mungkin hanya memantau ya, tidak berani untuk menyetorkan ya. Tapi ala kulli hal ya, apapun kondisinya ya, kita akan cukup terbuka untuk menerima setoran dari manapun, dari siapapun ya, khusus ikhwan kalau memang setoran itu ya. Tapi yang akhwat mungkin hanya bisa sebatas bertanya saja ya seputar materi yang disampaikan. Baik. Tapi ya perlu diingatkan lagi mungkin ya bagi kita semua bahwa setiap kemampuan itu dibutuhkan atau sangat-sangat membutuhkan kepada kebiasaan ya. Sangat membutuhkan kepada kebiasaan. Akan cukup terlihat ya ketika orang ini membaca dengan bacaan yang dia miliki, akan terlihat sebetulnya, akan terlihat ini yang terbiasa membaca Al-Quran, ini yang terbiasa atau ini yang tidak terlalu terbiasa, ini yang jarang ya membaca Al-Quran ya. Akan cukup terlihat di situ yang cukup sering membaca Al-Quran atau cukup terbiasa dalam tilawah. Nah, kemudian yang perlu diingatkan juga adalah setiap tilawah ya, ketika kita sudah mencoba untuk berusaha memperbanyak tilawatul Quran, maka perlu diperhatikan juga setiap tilawah kita ini dibutuhkan kesungguhan. Kesungguhan dalam arti kita betul-betul berniat untuk meningkatkan kualitas bacaan kita ya, setiap waktunya ya, setiap kita membaca Al-Quran. Dengan demikian setiap waktu kita melakukan tilawatul Quran ya, seiring berjalannya waktu tidak terasa tanpa disadari, bisa jadi kualitas bacaan kita pun akan semakin meningkat karena kebiasaan tadi ya. Biasa untuk berusaha meningkatkan atau memaksimalkan kemampuan yang dimiliki ya. Maka dari itu sekali lagi ini ilmu praktek ya. Ilmu praktek tidak bisa hanya menguasai teori saja, tapi juga penguasaan secara praktek juga sangat-sangat dibutuhkan, dan inilah ilmu yang sebenar-benarnya dari ilmu tajwid ya. Ilmu tajwid atau ilmu tata cara membaca Al-Quran, inti daripada ilmu ini adalah dari segi prakteknya. Oleh karenanya perbanyaklah tilawatul Quran, dan di setiap tilawah kita coba berusaha untuk memaksimalkan bacaan kita sehingga hasilnya pun mudah-mudahan ya tanpa disadari bisa maksimal juga. Demikian mungkin yang bisa kita sampaikan pada pagi hari ini. Mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi kita semua dan juga dijadikan timbangan kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala a'la wa alam. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Membacanya adalah zikir yang paling utama. Membacanya menjadi sebab turunnya para malaikat dan juga turunnya rahmat. Tata Quran, tahsin, talaqi, Al-Quran. Sedekah di rumah? Kenapa tidak? Kini hadir solusi untuk sedekah setiap hari di rumah atau tempat usaha Anda dengan program Kenceleng YTS. Dapatkan Kenceleng gratis dengan menghubungi nomor WhatsApp 0813 1000 1476. Pilih jenis Kencelengnya. Insya Allah, Kenceleng siap diantar atau bisa diambil di kantor YTS Jalan Jurang nomor 86 Bandung. Setiap 3 bulan atau jika penuh, insya Allah Kenceleng siap dijemput. Dengan Kenceleng YTS, bersedekah jadi mudah. Bersedekah di rumah saja. Bagi Anda yang sebelumnya pernah memesan Kenceleng tetapi belum diantar oleh petugas kami, harap hubungi admin kembali di nomor HP 0813 1000 1476. Hati-hati, petugas kami hanya menggunakan atribut resmi dari Yayasan Tarbiyah Sunnah.